teman-teman semua, perkenalkan nama saya Melanti Ausi Tanggang. Saya dari kelas AK03. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi tentang pentingnya perdagangan internasional yang sudah kita bahas di sesi ke-13. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang ada kaitannya dengan jual beli barang atau jasa sehingga bisa membawa kemakmuran bagi suatu negara. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara melakukan kegiatan ekspor, impor, dan saling pinjam modal untuk mengembangkan perekonomian suatu negara. Selanjutnya kita masuk ke manfaat perdagangan luar negeri. Manfaat yang pertama itu adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Contohnya, barang yang tidak dapat dihasilkan di negara Indonesia ini adalah gandum. Sumber utama impor gandum yang ada di Indonesia itu berasal dari negara Australia. Dengan begitu, negara Australia memiliki keunggulan mutlak atas produk gandum yang ada di Indonesia. Manfaat yang kedua, memperoleh keuntungan spesialis. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialis. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. Manfaat yang ketiga itu untuk memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan alat produksinya dengan maksimal karena mereka khawatir akan kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga produksi mereka. Dengan adanya perdagangan luar negeri, pengusaha dapat menjalankan alat produksi dengan maksimal dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri. Dan manfaat yang terakhir itu ada transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dengan cara-cara manajemen yang modern. Baik, selanjutnya kita masuk ke faktor penghambat perdagangan internasional. Faktor yang pertama adalah perbedaan mata uang setiap negara. Perbedaan mata uang setiap negara dapat menghambat perdagangan antar negara. Negara yang melakukan kegiatan ekspor biasanya meminta kepada negara pengimpor untuk membayar dengan menggunakan mata uang negara pengekspor. Namun, agar kedua negara diuntungkan dan lebih mudah proses perdagangannya, perlu ada penetapan mata uang sebagai standar internasional. Faktor penghambat yang kedua itu adalah kualitas sumber daya yang rendah. Sumber daya manusia yang rendah bisa membuat kualitas hasil produksi akan rendah pula. Suatu negara yang memiliki kualitas barang rendah akan sulit bersaing dengan barang-barang yang dihasilkan oleh negara lain yang kualitasnya lebih baik. Kemudian faktor yang ketiga adalah pembayaran antar negara sulit dan berisiko. Pada saat melakukan kegiatan perdagangan internasional, negara pengimpor biasanya akan mengalami kesulitan dalam hal pembayaran. Apabila pembayarannya dilakukan secara langsung, biasanya akan mengalami kesulitan dan berisiko. Sekarang kita masuk ke syarat perdagangan luar negeri. Syarat perdagangan luar negeri ini adalah digunakan untuk mengukur apakah suatu negara menikmati lebih banyak manfaat atau menimbulkan efek buruk dalam perekonomian negara. Yang kedua, merupakan perbandingan indeks harga barang yang diekspor dengan indeks harga barang yang diimpor. Kemudian, rumus syarat perdagangan luar negeri. Perbandingan di antara indeks harga barang-barang yang diekspor oleh suatu negara dengan indeks harga-harga barang yang diimpor negara itu. Dinyatakan secara formula, syarat perdagangan adalah PX dibagi dengan PM dikali 100%, di mana PX ini adalah indeks harga barang-barang yang diekspor, sedangkan PM adalah indeks harga barang-barang yang diimpor.
Untuk melihat perubahan syarat perdagangan dari tahun ke tahun, negara tersebut akan menentukan satu tahun tertentu sebagai tahun yang menjadi dasar perbandingan. Syarat perdagangan pada tahun dasar diberi angka indeks 100. Dan ini tentunya disebabkan karena PX sama dengan 100 dan PM sama dengan 100. Kemudian kita masuk ke proteksi dan pembatasan perdagangan luar negeri. Apa itu proteksi perdagangan? Proteksi perdagangan adalah suatu kebijakan yang diambil pemerintah suatu negara yang mengarah pada perlindungan ekonomi, yang mengetatkan perdagangan atau membatasi persaingan dengan negara-negara lain melalui cara-cara pembatasan arus ekspor dan impor barang atau jasa seperti tarif barang impor, batas kuota, dan berbagai peraturan pemerintah yang bertujuan melindungi ekonomi dalam negeri. Faktor-faktor yang mendorong proteksi perdagangan luar negeri. Faktor yang pertama, mengatasi masalah deflasi atau pengangguran, mendorong berkembangnya industri baru. Yang ketiga, untuk mendiversifikasikan perekonomian. Yang keempat, untuk menghindari kemerosotan industri-industri tertentu. Yang kelima, untuk memperbaiki neraca pembayaran. Yang keenam, untuk menghindari dumping. Dan yang terakhir adalah untuk menambah pendapatan pemerintah. Yang terakhir kita masuk ke alat pembatasan perdagangan luar negeri. Ada 4, yaitu yang pertama tarif dan pajak impor, yang kedua kuota pembatasan impor, yang ketiga hambatan perdagangan bukan tarif, dan yang terakhir adalah pembatasan penggunaan valuta asing. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tarif dan pajak impor. Tarif dibagi menjadi 2. Yang pertama tarif ad valorem, yang kedua tarif spesifik. Tarif ad valorem ini adalah pajak impor yang berdasarkan harga barang yang diimpor. Sedangkan tarif spesifik yang jika dihitung nilainya akan tetap walau harga barang yang diimpor berubah. Yang kedua kita masuk ke kuota pembatasan impor. Merupakan bentuk hambatan perdagangan yang menentukan jumlah maksimum suatu jenis barang yang dapat diimpor dalam suatu periode tertentu. Berbeda dengan tarif, kuota tidak dapat menambah pendapatan pemerintah. Akan tetapi, untuk produksi domestik kuota merupakan langkah pemerintah yang lebih menguntungkan, karena setelah kuota impor dipenuhi, mereka tidak lagi menghadapi persaingan dari luar. Yang ketiga, kita masuk ke hambatan perdagangan bukan tarif, yaitu langkah-langkah pemerintah dan peraturan-peraturan yang akan mendorong dan memberi keutamaan atas konsumsi barang-barang dalam negara dan mengurangi konsumsi barang-barang impor. Yang terakhir, kita masuk ke pembatasan valuta asing. Ada beberapa cara untuk membatasi penggunaan valuta asing untuk tujuan mengimpor. Salah satu caranya adalah mencari jumlah mata uang asing yang digunakan untuk mengimpor barang-barang mewah. Yang kedua, dengan menjual valuta asing dengan harga yang lebih tinggi dari kurs resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Penjualan valuta asing yang dibatasi tersebut dapat mengurangi keinginan untuk mengimpor. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.